Jadi setelah dia katakan seperti itu, dia langsung diberikan jadwal MCU. Jadi langsung ditelepon. Itu untuk jadwal keberangkatan juga sudah diatur oleh staf HRD. Kalau ditanya nama bandara berarti itu akan di-booking tiket pesawat kalian. Untuk bulan Oktober ini pun untuk kantin itu dibuka hanya 5 orang diterima, tapi yang skill. Kalau untuk hotel juga kemarin itu so ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Bagaimana kalian saat ini menunggu lamaran pekerjaan di PT IWIB? Apakah sudah ada yang 2 sampai dengan 3 bulan belum dihubungi oleh staf HRD? Ya, ini informasi yang akan saya berikan kepada kalian semua. Tentu kalian harus simak baik-baik, jangan sampai ketinggalan lagi informasinya. Jadi kalau kemarin itu kalian sudah kirimkan berkas lamaran, ada yang komentar di saya di TikTok, ada yang di YouTube. ODP Papa kita ini 2 bulan, 3 bulan belum dihubungi oleh staf HRD di PT IWIB. Karena mengingat ini adalah kebijakan baru yang diterapkan oleh PT IWIB, makanya kalian perlu simak baik-baik. Bagi kalian juga yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Oke. Terkait banyak sekali ini pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi, ada yang 2 sampai dengan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun itu belum dipanggil, maka di sini saya akan berikan sedikit informasinya kepada kalian semua. Semoga saja ini juga bisa membantu kalian. Dan bagi kalian semua yang mau terhubung dengan saya via WhatsApp, di bawah situ ada tombol bergabung, kalian tinggal klik saja nanti kalian terhubung dengan saya di WhatsApp. Jadi ini yang pertama saya mau sampaikan kepada kalian. Bagi pelamar secara langsung di loket, ini yang belum ada panggilan sama sekali. Karena saat pemasukan berkas di bulan-bulan kemarin, itu tidak diberikan jadwal MCU untuk kalian. Jadi yang melamar di loket ini perlu kalian kembali lagi ke loket jika yang sudah 2 sampai dengan 3 bulan belum ada panggilan. Kalian kembali perlu konfirmasi ke staf HRD, katakan saja, saya belum ada jadwal panggilan, sudah masuk 3 bulan. Kalau 2 bulan itu kayaknya tidak dilayani. Tapi kalau berkas lamaran kalian sudah 3 bulan, maka akan dilayani. Pengalaman beberapa anggota saya kemarin, saya sarankan seperti itu. Mereka datang dengan membawa KTP asli mereka. Jadi nanti kasih ke petugas di loket, mereka akan input nomor KTP kalian, maka database kalian akan muncul yang kalian daftar kemarin itu. Kalau nanti sudah diperiksa dan tidak ada masalah dengan berkas lamaran kalian, itu nanti akan diberikan jadwal MCU kalau memang kuotanya ada. Apa itu kuota? Kuota itu yang kalian sering lihat di dinding seperti ini. Papan informasinya. Jadi di situ sudah ada setiap hari mereka tulis. Ada GW 100 orang, GW umum 100 orang, GW tungku 100 orang. Jadi anggota saya kemarin itu saat dia pengecekan berkas, dia masuk ke GW. Tapi dikasih tahu oleh staf HRD. Di saat ini GW umum tidak ada, Pak. Apakah berminat ke GW tungku? Jadi dia katakan saya berminat untuk ke GW tungku. Jadi setelah dia katakan seperti itu, dia langsung diberikan jadwal MCU. Jadi perlu kalian ketahui, jika sudah 4 bulan, 5 bulan pemasukan berkas di general worker, belum ada pemanggilan dari bulan-bulan kemarin, maka segera balik sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Bawa KTP asli. Untuk pendaftaran secara online, 2, 3, sampai dengan 5 bulan belum ada panggilan, itu tidak ada solusi untuk kalian. Saya katakan sekali lagi, tidak ada solusi bagi kalian yang melamar secara online. Tetapi kalau kalian 2 sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan belum ada panggilan, kalian bisa coba kirimkan lagi berkas lamaran kalian. Dengan cara, ya seperti kemarin. Scan berkas kalian dalam bentuk PDF, susunan berkas juga harus lengkap atau susunan berkas juga harus benar. Kemudian kalian kirimkan nanti ke WhatsApp dan juga email staf HRD PT IWIB. Untuk kalian yang punya skill, itu saya rasa kalian lebih bagus itu melamar lewat email. Karena yang ada skill tetap akan diperiksa berkasnya atau diproses. Bukan berarti yang tidak ada skill ini tidak diproses, tetap diproses. Tetapi untuk kategori yang mereka cari saat-saat ini
rata-rata itu yang memiliki skill. Ada kemarin dari Jawa Tengah itu, tidak sempat angkat telepon, tapi masih bisa di WhatsApp oleh staf HRD. Karena apa yang saya katakan tadi, dia memiliki skill. Itu dia bawa dump truck. Jadi langsung ditelepon. Itu untuk jadwal keberangkatan juga sudah diatur oleh staf HRD. Untuk nama bandara sudah ditanya. Kalau ditanya nama bandara berarti itu akan di booking tiket pesawat kalian. Jadi kalian tinggal datang ke bandara, nomor bookingnya sudah ada sesuai dengan jadwal keberangkatan. Nanti setelah sampai ke Ternate, dijemput oleh ada yang bertugas di sana dari staf HRD-nya. Kemudian diarahkan lagi ke Tanjung Uli untuk melakukan MCU. Jadi yang bertanya kepada saya kemarin, kalau kita gagal MCU Pak, apakah kita akan dipulangkan lagi ke kota asal dengan biaya dari PT IWIP? Saya katakan rata-rata kalau kalian yang mau pulang itu berarti biaya perjalanan pulang kalian itu ditanggung oleh kalian sendiri. Itu untuk biaya pulang. Tapi PT IWIP hanya bisa mengantar kalian nanti sampai ke kota Ternate. Itu kalian bisa pulang. Lantas mereka itu bertanya kepada saya, kenapa tidak ditanggung sepenuhnya? Jadi PT IWIP itu sebenarnya tidak mengusir Anda. PT IWIP tidak menolak Anda saat gagal MCU. PT IWIP hanya menyuruh Anda untuk konsultasi ke dokter atau berobat ke dokter untuk bisa mendapatkan surat keterangan dari dokter untuk balik lagi pemasukan berkas. Atau berikanlah kepada koordinator yang ada di sana saat rekrutmen itu. Jika sudah ada surat keterangan dari dokter, maka akan diadakan MCU kedua lagi. Jadi kalau kalian yang putuskan untuk pulang, berarti tiketnya kalian yang tanggung. Karena PT IWIP itu tidak menolak Anda. PT IWIP tidak mengusir Anda. Mereka hanya memberikan kesempatan Anda untuk pergi berobat ke dokter spesialis. Begitu Pak Bos ya. Jadi jangan bilang, Kiapa kemarin dapat jemput, sekarang pulang tera diantar. Ya memang PT IWIP tidak mengusir Anda kok. Cuma Anda saja yang mau pulang. Makanya tiket Anda tanggung sendiri. PT IWIP hanya antar Anda sampai ke kota Ternate. Begitu Pak. Jadi untuk kategori lowongan kerja di PT IWIP sudah saya sampaikan kemarin. Walaupun mereka itu tidak buka. Contohnya kalian mau melamar ke kantin. Jika ada pengalaman kerja, itu kalian lampirkan saja. Dan segera kirim melalui email. Atau nomor staf HRD di WhatsApp. Untuk bulan Oktober ini pun, untuk kantin itu dibuka hanya 5 orang diterima. Tapi yang skill, seperti chef dan lain sebagainya, yang ada pengalaman kerja masak, itu bisa pemasukan berkas. Itu di loket, itu diterima 5 orang. Tetapi kalau tidak ada pengalaman kerja, ya tidak bisa. Itu kalau di loket tetap ditolak. Karena mereka hanya menerima skill kantin. Kalian perlu tahu itu. Jadi jangan saya bilang begini, Ngoni langsung datang kasih masuk di kantin saat ditolak. Kenapa kemarin ada informasi bisa di kantin? Ya memang bisa, tapi harus ada skill. Skill itu dibuktikan dengan pengalaman kerja. Atau sertifikat. Mungkin kemarin Ngoni sempat ikut pelatihan masak dan lain sebagainya. Ya itu bisa pemasukan berkas. Kalau untuk hotel juga kemarin ada yang tanya. Sudah ada rekrutmennya. Itu sudah saya bahas 3 bulan lalu. Itu ada sebenarnya hotel. Tetapi untuk kategori yang mereka terima itu, untuk tinggi badan pun ada batasnya. Atau ada syarat yang harus kalian penuhi. Rata-rata mereka terima itu kan 170 cm untuk laki-laki. Untuk perempuan itu 160 cm. Jadi apakah kalian bisa penuhi persyaratan itu? Kalau kalian yang tinggi mungkin 2 meter sampai toki di pintu begini ya, bisa kasih masuk berkas lamaran. Jadi karena dorang butuh ya harus seperti itu. Sempat ada yang bilang, itu cari karyawan kan cari model. Ya karena memang persyaratannya seperti itu. Kalau memenuhi ya silakan. Kalau tidak memenuhi ya mundur. Jangan bicara banyak, jangan saya kuti di telinga. Jadi di mana-mana setiap rekrutmen itu kan pasti harus memenuhi persyaratan dulu baru terima begitu Jadi ini informasi terakhir yang saya akan sampaikan kepada kalian semua. Kalau memang kalian rasa dulu saya ini pernah kerja di hotel, tapi saya tinggi badannya sekian, tidak memenuhi persyaratan yang diminta, silakan kirimkan saja berkas lamaran lewat email dan juga WhatsApp HRD. Nanti email dan WhatsApp saya taruh di bawah deskripsi video ini.
Jadi nonton video, baca deskripsi supaya bisa tahu. Itu scan dalam bentuk PDF saja, lalu kirimkan. Kalau kalian yang memenuhi persyaratan ada pengalaman kerja. Rata-rata untuk hotel itu kan diterima D3. Itu pariwisata. Tapi kalau mungkin hanya SMA, kalau mau beranikan diri, rezeki kita tidak tahu. Tuhan sudah atur. Jadi kalau hanya pendidikan SMA, tapi memiliki pengalaman kerja di hotel 1 sampai dengan 2 tahun, mau coba-coba, silakan. Itu saya katakan, kirimkan berkas lamaran kalian. Siapa tahu saja yang di sana mereka butuh, itu belum dapat. Jadi Anda yang sudah ada pengalaman kerja di perhotelan, itu menjadi nilai tambah. Mereka akan prioritaskan kalian semua untuk bisa bergabung di perhotelan PT IWIB. Jadi sekali lagi, yang 2, 3 bulan, 4, 5, sampai 1 tahun belum dipanggil, segera kembali konfirmasi berkas lamaran kalian di loket. Tapi kalau untuk perempuan, mohon maaf, tidak bisa cek berkas lamaran kalian lagi. Itu sudah saya bahas 3 atau 4 bulan lalu. Jadi, kalian bisa paham sampai di sini. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam dan sampai jumpa. Bye-bye.